Baik, selamat pagi kembali adik-adik ya. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah Java yang ke-13, di mana kita akan membuat program cari, lalu kita bisa melakukan edit data. Berarti program cari dan edit data pada Eclipse Java. Nah, nanti kita akan pelajari tujuan algoritma dan programnya. Tujuannya tentu kalian sebagai mahasiswa dapat merancang database dari exam, ya, web server, phpMyAdmin. Lalu kalian dapat merancang desain form melalui komponen JFrame. Lalu kalian juga bisa membuat, tentunya mengerti bagaimana program pencarian dan edit data dengan database-nya itu menggunakan MySQL. Oke, itulah tujuannya. Nah, kita masuk ke algoritma. Jadi pada topik ini kita akan tetap menggunakan database MySQL yang telah dibuat pada pertemuan Java 12 dengan data-data yang pernah tersimpan sebelumnya dan juga tampilan JFrame atau form yang pernah dirancang pada Java 12. Ya. Jadi jangan dihilangkan atau jangan dihapus program Java yang sudah kalian buat untuk Java 12. Karena itu akan berkelanjutan untuk Java 13 ini dan pertemuan terakhir Java 14. Oke ya. Karena untuk pertemuan Java 12 kan itu simpan. Nah, jadi berkelanjutan dia bagaimana membuat program cari, edit. Yang ke-14 bagaimana membuat program hapus. Ya. Oke, kita lanjut ke algoritma berikutnya itu adalah pertama sekali kita harus aktifkan web server SAM untuk bagian Apache dan MySQL. Nah, ini dia. Kenapa harus diaktifkan, Bang? Karena kita kan menggunakan database MySQL. Kalau ini nggak aktif, walaupun programnya benar, nanti database-nya tidak terkoneksi, tidak bisa digunakan. Nah, ini jangan lupa Apache dan MySQL-nya harus aktif. Berarti kita klik tombol start, dia berubah actionnya jadi stop, begitu juga MySQL. Oke ya. Nah, lalu yang berikutnya, rancang database dan tabel melalui phpMyAdmin dengan nama database-nya itu Java 12. Karena ini kita buat dari pertemuan 12 kemarin ya. Jadi tetap saja database-nya tetap ini yang ke-12. Tabelnya biodata dengan struktur file-nya seperti ini. Ya, ada NIM, nama, jurusan, makul, dan nilai. Nah, ada tipe datanya varchar 8, varchar 20, varchar 20, varchar 20, dan integer sebanyak 3. Oke. Langkah yang ke D ini juga masih sama. Tambahkan project, package, dan JFrame. Nama projectnya Java 12 ya. Package-nya program simpan, JFrame-nya input biodata. Lalu, lakukan pengaturan form atau JFrame sebagai berikut dengan menambahkan objek yang diperlukan sesuai dengan tampilan JFrame berikut. Lakukan perubahan sedikit dengan menambahkan objek atau komponen button sebanyak 2 buah untuk program cari dan edit. Nah, jadi untuk program cari dan edit, kita hanya perlu menambahkan 2 lagi tombol, yaitu tombol cari dan tombol edit. Yang lainnya tetap sama seperti pertemuan yang ke-12. Nah, untuk objek tambahan tombol, kita kasih nama. Namanya adalah btn cari dan btn edit. Oke. Sebelum kita ke program, sini Abang tunjukkan ya project yang pertemuan Java 12. Kita kembali ke desainnya dulu. Nah, bisa kita lihat ya. Sini sudah Abang tambahkan tombol cari ya. Menambah tombol kemarin masih ingat kan, ini di bagian komponen cari dia button. Ya, tinggal kita klik saja, lalu kita arahkan ke bagian form, kita klik, maka masuk dia. Mengganti cari dari bagian struktur ya. Bagian struktur, ini ada di bagian teksnya, kita ganti jadi cari. Lalu untuk memberikan namanya, itu ada pada bagian variabel, yaitu btn cari. Edit, ya tinggal kita tandai, namanya btn edit, isinya tampilannya teks itu adalah edit. Nah, jadi hanya
menambah dua komponen JButton yang perlu kita tambahkan. Oke, ya, mudah-mudahan bisa kalian mengikutinya, tinggal menambahkan dua. Nah, selanjutnya kalau sudah kita desainlah tampilan G-frame atau form kita sebagai berikut, maka kita masuklah ke langkah berikutnya, ke program. Ya. Untuk program juga hampir sama langkah-langkahnya. Nah, untuk memasukkan kode program Java, terlebih dahulu kita aktifkan tampilan kode dengan program, lalu klik tampilan source pada Eclipse Java. Ini maksudnya, nah ini kan tampilannya desain, ya kan? Kalau mau masuk kode program, kita kliklah source. Oke, kita arahkan dulu ke atas dia ini tampilannya. Oke ya. Kalau sudah, apalagi di sini algoritmanya. Oke, ini dia. B, ketikkan kode program Java berikut ini tepat di bagian bawah nama package. Ya, nama package. Dibandingkan dengan Java yang ke-12, sama dia semua ini importnya, hanya tambahnya satu ini aja, karena ada kotak pesannya. Import Javax Swing Table Default Table Model. Oke ya. Nah, di sini dia bisa ini kita copy semua, sengaja Abang buat di sini biar programnya bisa di copy ya. Tidak dalam bentuk gambar tapi langsung teksnya Abang copy dari program yang sudah Abang buat, Abang copy ke materi. Ini kalian copy aja nanti. Di bagian mana ditempatkan? Di bawah package. Ini package. Nah, inilah dia yang kode programnya. Oke. Bisa ya. Nah, ini ya seperti sebelumnya, ini adalah perintah-perintah import. Import itu kan adalah perintah mengirimkan adanya perintah internal di dalam Java untuk bisa melakukan proses pembacaan SQL. Kita kan sekarang belajarnya tentang SQL, mengakses database. Nah, maka perlu perintah-perintah SQL itu harus kita import agar Java mengenalinya. Nah, ini dia maksud dari perintah import ini ya. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini sudah kita masukkan programnya ya. Ini satu bagian program. Nah, lalu bagian kedua, di bagian bawah extend G-frame, ketikkan kode program berikut. Nah, ini memperkenalkan variabel yang kita gunakan dalam program kita saat ini. Ada variabel koneksi maksudnya, string, ini SQL, statement, start, result set, rs. Berarti ada 4 variabel yang kita deklarasikan sebagai variabel public. Di mana dibuat? Di bawah extend G-frame. Nah, sudah ada dia. Extend G-frame itu ini dia. Maksudnya extend G-frame. Nah, maka ini tinggal kita kopikan, masukkanlah di bawahnya ini. Ada 4 ya variabelnya. Bisa ya? Mudah ya? Oke. Selanjutnya, kembali ke tampilan desain, lalu tandai objek. Nah, kita akan membuat program. Nah, masuk kita untuk yang ke kelompok atau bagian program berikutnya adalah program carinya. Nah, caranya kita katanya masuk dulu ke tampilan desain. Oke. Nah, karena kita ingin membuat program cari, yang kita tandai adalah tombol cari. Lalu klik kanan tombol cari ini, lalu add event handler, lalu pilih action, lalu pilih action perform. Oke. Nah, nanti kursornya di sini adik-adik. Perhatikan ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita akan memasukkan kode program. Ingat, setelah buka kurung kurawal. Nah, ini buka kurung kurawal. Setelahnya, maka disinilah kode programnya. Mulai dari try. Nah, jangan salah ya. Nah, ini dia. Di sini juga sudah Abang buat panduannya. Lalu pindahkan kursor setelah tanda buka kurung kurawal. Nah, ini ada buka kurung kurawalnya. Lalu ketikkan kode program berikut ini untuk program cari ya. Program carinya ini. Nah, kita lihat saja di Eclipse-nya ya. Ini dia. Nah, seperti yang Abang sampaikan di pertemuan sebelumnya, kelas forName ini adalah untuk memanggil driver JDBC. JDBC itu maksudnya adalah Java drivernya. Karena kita menggunakan aplikasi Java,
Namun kita menggunakan MySQL, berarti MySQL pada Java, maka kita harus deklarasikan ini kelasnya sebagai driver Java. Ya. Nah, ini harus seperti ini dia, supaya bisa terkoneksi. Lalu kita buat variabel koneksi, con tadi ya, public connection con. Ini untuk memanggil koneksinya, get connectionnya ya. Dari MySQL localhost Java 12 ini adalah nama database-nya, lalu root, lalu ini password-nya kita kosongkan. Nah, kalau kalian belajar PHP, ya ini sama seperti perintah MySQL connect. Nah, inilah dia, MySQL connect. Ya. Lalu ada SQL, sama dengan select bintang from biodata where name. Nah, ini dia untuk memilih ya, memilih data dari tabel biodata dengan name. Nah, kita kan mau buat program cari, maka harus kita buatlah seperti ini. Ya, nah ikuti aja semua ini, masukkan dia sampai di sini kode programnya. Tutup kurung kurawal yang ini. Ya, kalau yang ini kurung kurawalnya ini kan bawaan dari buka kurung kurawal yang pertama. Oke. Nah, kalau sudah untuk program cari, ya, maka kita masuk ke program edit. Sebelumnya, ya, untuk program edit kita akan jalankan dulu. Sudah bisa nggak kira-kira ini? Sudah ya, karena kan kita telah menggunakan program ini di program Java yang ke-12, di mana Java 12 itu program simpan, sehingga sudah bisalah kita gunakan. Kita lihat ya. Kita jalankan. Oke. Nah, untuk teknisnya program cari itu seperti ini ya. Nah, kemarin kan kita sudah ada data. Datanya apa saja? Kalau kita lupa bisa kita buka lagi Mozilla Firefox kita. Nah, ini dia kemarin Java 12 yang kita buat database-nya. Lalu tabelnya biodata. Lalu data yang kita input kemarin itu ada dua data, 111 dan 222. Ya. Jadi kita mengetikkan itu di NIM-nya dulu. Nah, kita ketikkan NIM-nya. Nah, yang sama ya, satu-satunya 4 kali. Setelah kita ketik NIM-nya, maka kita klik tombol cari. Cari. Oke. Data ditemukan. Kita lihat. Nah, ditampilkan. Ya, ditampilkan dia. Sama ya. Ditampilkan pada program Java Eclipse dengan database yang ada pada MySQL 111 itu Agus Triadi, manajemen jurusannya mata kuliah Java nilai 80. Nah, program batal juga sudah ada kita buat. Kalau batal itu mengosongkan, dikosongkan semua. Oke. Nah, itu kan kalau ada bang. Kalau nggak ada bagaimana? Ya nggak masalah, kita masukkan aja. Misalnya yang nggak ada itu 333 kan tidak ada. Maka ketika kita klik tombol cari, ya nggak muncul apa-apa. Ya nggak muncul dia itu aja. Nah ya, kita klik lagi cari nggak muncul, berarti nggak ada datanya. Ya gitu. Kita masukkan yang ada lagi 222. Kita klik tombol cari, maka data ditemukan, ditampilkan. Berarti untuk program carinya sudah berhasil. Namun jangan lupa atau jangan salah cara menjalankannya. Ya, kita kosongkan dulu. Di NIM-nya kita ketikkan dulu kodenya. Oke, kode NIM-nya. Ya, jangan langsung diklik carinya. Kalau mesti kosong dia diklik cari kan tentu dia nggak muncul. Ya, oke. Itu dia untuk program cari. Ya, nah sudah berjalan dia ini program cari. Maka berikutnya kita masuk ke program edit. Nah, saya terangkan sedikit untuk program cari lagi ya. Oke, ini dia. Kenapa bisa ditampilkan? Karena ini tadi. Ini kan ada perintah select. Ya, select. Pilih dia dari tabel biodata di mana NIM-nya. Nah, NIM-nya itu adalah apa yang kita ketikkan pada tnim. Nah, ini kan sudah kita kasih nama tadi ya. Untuk desainnya namanya adalah tnim. Jadi apa yang kita ketikkan, makanya proses untuk program cari tadi ketika kita jalankan,
kita isi dulu NIM-nya. Nah, begitu diisi dia akan lakukan pengujian. Select, pilih data, di mana NIM-nya, ini dari tabel, NIM-nya sama dengan apa yang kita ketikkan pada objek text field-nya. Oke, lalu dia lakukan perulangan, next, maka di sini inilah fungsinya menampilkannya. Tnama titik set text itu artinya adalah tampilkan. RS itu adalah nama tabelnya. GetString karena dia adalah tipe datanya string, maka getString ya. Apa yang menjadi field nama. Field nama pada tabel biodata akan ditampilkan. Oke, nah ini dia untuk menampilkannya. Oke ya. Nah selanjutnya kita masuk ke program edit. Nah program edit itu apa sih ya kan? Edit namanya itu edit mengubah ya kan. Jadi kalau mengubah itu berarti ada data lama yang sudah ada ya kan. Lalu diubah dengan data yang baru. Langkah-langkahnya sama ya. Nah, kode programnya ini bisa kita copy setelah kurung kurawal juga. Nah, ini kita copy sampai dia ditutup kurung kurawal ini. Nanti sudah berjalan dia. Caranya bagaimana? Sama dengan cari, kita tandai edit, klik kanan, lalu pilih add event handler, lalu action perform. Maka nanti kursornya di sini. Setelah kurung kurawal, baru kita ketikkan kode programnya. Nah, hampir mirip, harus ada try juga, ada kelas juga. Nah, bedanya di mana? Ini di SQL-nya. Kalau tadi select, ini dia menjadi update. Karena kita mau buat program edit. Update itu kan ubah ya. Update biodata, set nama. Jadi namanya diganti. Yang ada di tabel, di field, dengan objek yang ada di JFrame. Objeknya tnama, itu maksudnya ganti. Ya, nah inilah dia program untuk edit. Copy dia sampai sini. Di materi kita juga sudah lengkap abang buat untuk program editnya. Ya, mulai dari try, setelah tanda buka kurung kurawal, ini dia. Maka yang di copy itu mulai dari sini sampai tutup kurung kurawalnya. Ini tutup kurung kurawal. Udah di copy, maka masukkanlah dia di sini, maka jadi seperti inilah dia. Oke ya. Nah, kita jalankan. Berhasil nggak dia mengubah datanya? Oke. Tentu teknisnya juga harus sama, yaitu kita harus cari dulu. Nah, ini si Agus Triadi ya kan. Kita ketikkan dulu dia NIM-nya, dicari dulu. Cari. Oke, ditampilkan. Si Agus Triadi kita ganti. Namanya bukan Agus Triadi, tapi menjadi Agus Gunardi misalnya ya. Oke. Kita ganti kan? Tadi Agus Triadi jadi Agus Gunardi. Oke. Nilainya 80, kita ganti jadi 90. Nah, setelah kita ganti supaya dia datanya berubah juga pada tabel, lalu kita kliklah tombol edit. Klik tombol edit. Update data sukses. Oke, nah, dikosongkan. Ya, kalau kita lihat di database kita, loh belum berubah. Ya, ini belum berubah karena masih data lama. Tapi kalau kita refresh, ya kita refresh dia, ya dia yang Agus Triadi tadi. Setelah kita refresh, dia berubah menjadi, kita tunggu. Nah, Agus Gunardi nilainya jadi 90. Ya. Nah, kalau kita cari pun di sini, kita cari ya. Bisa juga 1111 lalu kita cari, maka dia akan berubah menjadi Agus Gunardi, tidak Agus Triadi lagi. Itulah program edit. Jadi berhubungan, dicari dulu, ditampilkan, setelah itu kita rubah. Nah, kan jadi data baru. Setelah kita ubah, kliklah tombol edit. Nah, itulah program edit dalam Java. Ya. Nah, jadi bagaimana programnya? Programnya dia hanya berbeda di SQL-nya. Ada perintah update. Nah, update itu artinya ubah data dari tabel biodata. Set itu artinya adalah tentukan atau atur field nama itu menjadi apa yang ditampilkan pada objek tnama. Field jurusan diubah menjadi apa yang ditampilkan pada objek tjurusan. Dan seterusnya. Nah, di akhirnya ada
kriterianya. Kriterianya adalah where. Nah, untuk itu program edit itu harus ada field kuncinya yaitu name. Memang setiap tabel itu harus ada field kunci. Karena dengan field kunci itulah kita akan bisa memanipulasi data. Ya. Nah, name-nya diambil. Oke. Lalu diubah. Inilah dia. Setelah itu dieksekusi supaya diubah. Lalu dikosongkan. Makanya setelah perubahan data, objek-objek tadi, objek text field tadi sudah jadi kosong. Oke ya. Nah, itu dia untuk program edit. Program batal. Nah, ini program batal singkat saja. Langkahnya sama. Kalau kita kembali ke desain, program batal itu ini ada batal ya. Simpan dia Java 12 kan. Nggak usah lagi kita bahas itu. Batal, klik kanan, pilih add event handler, lalu action perform. Nah, untuk batal itu hanya seperti ini aja perintahnya. Sudah ada abang buat juga untuk program batal. Ini dia, bisa di copy langsung biar mudah. Nanti bisa dipelajari sendiri juga apa maksudnya. Kan sudah abang jelaskan juga ya. Ini kan mengosongkan dia nih. Ya. Set text, tentukan teksnya itu petik ganda itu mengosongkan. Oke ya. Nah, kita jalankan. Maka program batal sudah ada. Bagaimana membuktikannya? Kita cari dulu tetap satu. Dicari. Oke. Data ditemukan. Oke. Nah, ditampilkan datanya. Kalau mau kita kosongkan lagi, klik tombol batal. Tapi bukan menghapus ya, ini mengosongkan. Hapus di pertemuan Java 14. Batal. Hapusnya itu dia hanya di tampilan ini saja. Di tabel kita itu tidak terhapus dia. Nah, itulah untuk program kosong. Ya, mengosongkan objek-objek pada JFrame. Nah, ini dia ya. Nah, yang terakhir programnya adalah program keluar. Ini juga kemarin belum kita buat. Makanya di pertemuan ini abang buat. Program keluar. Nah, sebenarnya ini nggak dibuat pun bang kan bisa. Tinggal diklik aja tanda X-nya. Iya. Tapi kan ada baiknya juga kita buat program tombol keluarnya. Oke. Caranya sama ya. Kita harus aktif di desain. Cari tadi udah. Edit sudah. Simpan pertemuan Java 12, batal sudah, yang terakhir adalah keluar. Tandai dia komponen keluar, klik kanan, lalu add event handler, lalu action, lalu pilih action perform. Maka di keluar, ini dia, setelah kurung kurawal, buka kurung kurawal, inilah yang kita ketikkan. Sudah ada juga di bahan, tinggal di copy saja, inilah yang diketikkan. Oke ya, sistem exit, sampai di sini. Setelah itu lakukan langkah koneksi library. Nah, koneksi library ini sama seperti pertemuan Java 12 juga yang harus tetap kita lakukan kalau belum. Tapi kalau sudah dikoneksikan dia nggak usah lagi. Nah, kita kan sudah melakukan koneksi antara MySQL connector dengan Java-nya. Ya, maka kita tinggal jalankan program dan sudah kita jalankan. Iya. Oke. Bereslah dia. Program cari dan edit biodata mahasiswa. NIM. Oke, kita cari dulu. Caranya kita ketik saja 2222. Dicari. Oke. Sudah ditampilkan. Mau kita ubah. Misalnya kita ganti jadi Citra Solastika. Oke. Contoh ya, Citra Solastika. Kalau sudah, kita edit. Klik tombol edit, kita okekan, kosong dia. Sudah sukses katanya. Mana buktinya? Kita cari lagi yang baru. Data yang baru, data yang sudah diubah. Si 222 tadi kan? Kita klik saja tombol carinya. Maka Citra sudah berubah menjadi Citra Scholastica. Inilah program editnya. Program cari sudah berjalan, program edit sudah berjalan, program batal sudah berhasil juga mengosongkan. Program keluar, maka akan muncul pesan keluar dari aplikasi, kita okekan, selesailah. Topik Java yang ke-13 membuat program cari dan edit data dengan database MySQL. Nah, itu dia urutan-urutan tutorial langkah-langkah yang bisa kalian praktekkan sendiri di komputer, di laptop kalian masing-masing.
mengikuti panduan materi yang sudah Abang siapkan. Oke ya. Nah, mudah-mudahan mudah diikuti, gampang dicerna. Yang paling utama adalah kalian berhasil mempraktekkan programnya. Ya. Nah, ini dulu pertemuan kita ya adik-adik untuk Java 13, program cari dan edit data Eclipse Java. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan selamat pagi semuanya.